Mulai, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali pada waktu yang sama seperti biasanya. Insya Allah dengan semangat yang baru bertemu di dalam majelis ilmu meskipun terpaut jarak ya, jaraknya cukup mungkin jauh, namun kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media yaitu Zoom meeting. Dengan inilah nanti kita bisa mendapatkan faedah-faedah insya Allah melalui pelajaran-pelajaran online yang tentunya terdapat manfaat juga maupun juga ada kemungkinan uh, ujian atau kendala ketika selama pembelajaran berlangsung. Namun apabila ada kekurangan barangkali uh, belum sempurna pencapaiannya, maka silahkan untuk ditanyakan melalui via WA, dipersilahkan. Seandainya pakai uh, open mic ya bisa, atau pakai chat juga tidak masalah. Seperti biasa sebelum kita mulai, persiapkan diri kalian, persiapkan apa yang perlu disiapkan seperti hanya PR-PR kemarin, karena kita tidak tatap muka langsung, jadi PR tidak bisa saya langsung ambil sebagaimana seperti di kelas langsung diambil kertasnya, tidak bisa. Jadi penilaiannya adalah kita mengkoreksi dan kalian dari rumah memastikan jawabannya sudah benar atau belum. Nah, tentu dari situ nanti kalian akan bisa mengambil faedah, minimal ilmu, maksimal bisa mendapatkan nilai yang memuaskan insya Allah. Selanjutnya jangan lupa untuk berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan dalam belajar, dalam thalabul ilm, termasuk pembelajaran kita yaitu mempelajari ilmu alat, di mana ilmu alat ini juga tidak kalah penting di dunia yang semakin modern ini. Semua fasilitas hampir semuanya sudah menggunakan bahasa Inggris. Tentu kita akan ketinggalan zaman apabila kita tidak mempelajarinya mulai dari sekarang. Seperti biasanya, pokoknya dinikmati selama pembelajaran berlangsung ya. Apabila ada kendala, pokoknya ditanyakan. Kalau sekiranya tidak jelas ya, dipersilahkan cari posisi yang ternyaman, senyaman-nyamannya. Namun jangan makan dan jangan tidur. Minum tafadhol, tafadholu untuk minum. So enjoy our meeting tonight. May Allah bless us and make it easier for us every step we do it to get knowledge. And then good evening. I hope you are in good condition always. Saya harap kalian selalu berada di dalam kondisi yang selalu baik. Amin. Para santri Safwa PKPM Safwa Indonesia, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai seperti biasanya, yaitu mengkoreksi dari apa yang telah kita kerjakan di pekan lalu, yaitu ini. Saya bukakan dulu slide-nya. Yang kita telah kerjakan adalah ini. Baik. Afan, ada agak nggak enak badan hari ini sebenarnya. Jadi insya Allah nanti nggak ada PR untuk bahasa Indonesia kayaknya. Cuman ada sih, jadi membaca saja insya Allah teman kita. Belum menyiapkan tugas. Terus agak tidak enak badan, mungkin kalau terdengarnya sedikit kayak pilek gitu. Ini PR kita kemarin.
Ya, sekali lagi ya, PR ini jangan dijadikan beban ya. Tolong untuk tidak dijadikan beban. Ini adalah salah satu proses belajar. Di dalam PR ini ya memang ada nilai. Namun terlebih dari itu sebenarnya adalah ilmu yang kita dapatkan. Ya, ilmu yang harus kita dapatkan. Kita membahas dari soal teks ya. Soal yang didasarkan dari teks, yaitu tentang fenomena yang terjadi di Indonesia di sini di bidang perekonomian. Jadi Indonesia di sini dikatakan akan menyaingi negara-negara maju termasuk Jerman dan Inggris. Insya Allah sudah sama-sama membacanya. Sudah sama-sama membacanya insya Allah. Baik, soalnya hanya ada 10 sebenarnya. Dan saya kira juga tidak sulit ya, seandainya sudah dibaca. Baik, kita langsung mulai saja dari soal yang pertama. Nah, soalnya adalah struktur teks eksposisi. Strukturnya sebenarnya ini bisa didapatkan dari hmm, oh iya, ini dibahas di bab 2 sebenarnya strukturnya. Namun bisa apabila tidak menemukannya kan boleh mencari di Google ya, mencari di Google. Namun ini di buku juga sudah ada, yaitu struktur teks laporan ini, yaitu yang pertama adalah pernyataan pendapat, pendapat asar atau pendapat dasarnya, atau dinamakan dengan tesis. Kemudian paragraf selanjutnya, oh di sini ada yang jelas. Nah ini di sini, oh, di sini sudah dijelaskan tentang strukturnya. Di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya tidak 5. Intinya strukturnya hanya ada 3. Pernyataan pendapat atau tesis, lalu argumentasi, dan penegasan ulang. Memang argumentasi inilah yang biasanya banyak. Tergantung informasi seberapa banyak yang kita dapatkan dari teks tersebut. Kalau teksnya paragrafnya banyak, kemungkinan besar yang paling banyak itu adalah tentang argumentasinya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan teks laporan ini yang berupa biasanya teks berita lah, yang digunakan untuk memberitakan sesuatu, ini terkadang juga pernyataan pendapat ini juga lebih dari satu. Lalu disusul dengan paragraf argumentasi dan penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang ini hampir sama dengan kesimpulan, namun didapatkan dari keseluruhan argumentasinya. Disimpulkan dari seluruh argumentasinya. Bagian argumentasi. Argumentasi itu adalah pernyataan. Ya, maka kita dapati di sini yang paling tepat adalah yang A, pernyataan. Sorry, yang C, pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Kemudian yang kedua, kalimat tesis dalam teks eksposisi tersebut terdapat pada nomor. Daripada nomor berapa? Kalimat tentang tesisnya, tentang pernyataan secara umumnya dulu. Jadi belum masuk dalam argumen-argumen. Yaitu kita bisa dapatkan dari paragraf, tentunya adalah paragraf yang pertama. Paragraf pertama itu adalah paragraf yang mengenai mengenai pendapat secara umumnya. Yaitu di kalimat yang kedua. Yaitu jawabannya adalah yang B. Yang B ya. Adapun kalimat yang pertama itu hanya sekedar pengantar, tapi yang dibahas adalah yang B, yaitu tentang hasil riset dari Mike Kinsey dan standar
Ini yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030. Dan semua teksnya ini yang paragraf-paragraf selanjutnya membahas tentang hal tersebut. Jadi yang B. Kemudian yang nomor 3, argumen 1. Argumen 1 dalam teks eksposisi tersebut terdapat pada nomor berapa? Ya, tentunya kita harus carinya di paragraf selanjutnya, yaitu paragraf yang kedua. Nah, kita cari kalimat inti, kalimat utamanya. Ada di nomor berapa? Yaitu kalimat intinya yang tidak bisa diwakilkan dengan kalimat yang lain, yang dia itu mewakili seluruh kalimat penjelas yang ada di dalam paragraf ini, yaitu berada di nomor 4. Ya, berada di nomor 4, yaitu yang B. Ya, yang B. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Consuming class itu kelas yang mengkonsumsi gitu ya. Jadi kelas-kelas kelompok manusia yang dia itu di dalam sistem perekonomian itu sebagai konsumen. Kan ada produsen juga, ada distributor. Nah, di sini consuming itu adalah yang bagian terima jadinya gitu, tinggal menggunakannya. Selanjutnya, argumen yang kedua berarti didapat dari paragraf yang ketiga. Yang ketiga ada di sini. Ya, yaitu argumen yang kedua ini adalah di nomor 8. Saya lupa ya ABCD-nya. Yang B juga. Ya. Ini adalah inti dari paragraf yang ada di sini. Seandainya kita baca di kalimat yang ke-9, 10 maupun 7 itu tidak ada kecuali dia hanya penjelas dari kalimat yang nomor 8. Contohnya nomor 9. Di sini ada angka itu akan terus tumbuh. Berarti itu ini merujuk kepada mana? Yaitu di kalimat nomor 8. Maksudnya adalah angka tentang ini pendapatan domestik nasional sebesar 846. Pokoknya setiap kalimat kalau ada kata rujukan, ini sebenarnya kata rujukan. Jadi kata ganti yang merujuk kepada kata yang sebelumnya. Maka itu sebenarnya tidak bisa dijadikan kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang jelas, tidak membutuhkan kalimat yang lain. Adapun kalimat yang pertama, Indonesia saat ini sedang berada pada laju transformasi yang pesat menuju ke arah tersebut. Nah, tersebut ini tidak jelas kecuali dijelaskan dengan kalimat yang lain. Maka kalimat ini tidak bisa menjadi kalimat utama. Kalimat utamanya adalah di nomor 8. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada posisi 16 dunia dengan pendapatan domestik nasional sebesar 846 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2011. Sudah sangat jelas sekali. Ya, ini nomor 4. Nah, 8 jawabannya. Nomor 5. Argumen 3 berarti di paragraf yang keempat. Oh, ini hanya ada satu ya, yaitu yang E. Ya, yang E. Oh, sorry. Iya, yang yang E. Nomor 4 argumen. Sorry. Nomor 5 ya. Yang 11 itu berarti oh, yang B ini ya. Karena di paragraf ini hanya ada satu nomor saja. Satu kalimat saja, maka tidak mungkin diwakili dengan kalimat yang lain, maka tentu kalimat ini adalah kalimat utamanya di paragraf ini. Karena kadang paragraf itu terdiri dari satu kalimat dan itu cukup. Asalkan kalimat itu adalah kalimat utama. Nomor 5 ya. Nomor 6 sekarang. Berarti yang nomor 5 adalah B. Nomor 6 bagian penegasan ulang. Jadi tentu ini adalah di paragraf yang terakhir. Sorry. Bagian penegasan. Oh ya, berada di paragraf yang terakhir. Nah, paragraf yang berapa ini? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, yaitu yang E jawabannya. Nomor 6 yang E. Penegasan ulang itu selalu berada di paragraf yang terakhir. Terus yang ketujuh, kalimat pertanyaan yang sesuai isi paragraf kedua. Paragraf kedua membahas tentang apa ya? Oh ini. Nah, keyakinan itu maksudnya keyakinan tentang Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris pada bidang ekonomi. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Angka ini adalah angka terbesar di dunia setelah Cina dan India. Dengan kekuatan itu pula, pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 dunia dengan nilai pendapatan nasional sebesar 1,8 triliun dolar Amerika Serikat dari sektor pertanian, konsumsi, dan energi. Nah, maka ini kan alasan ya. Sebenarnya ini kan alasan. Karena itu keyakinan itu tentu beralasan dan ini adalah alasan. Kalau alasan berarti pertanyaannya pasti mengapa? Ya, mengapa? Waduh, di sini mengapanya ada 3 ternyata. Coba kita teliti satu persatu. Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menambah jumlah masyarakat tidak sesuai? Ya, yang dibahas bukan itu. Mengapa Indonesia saat ini sedang berada pada laju transformasi yang pesat? Ya, mungkin saja. Yang E, coba. Mengapa ekonomi Indonesia akan melampaui? Nah, ini dia. Mengapa ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030? Dijelaskan di sini adalah jawabannya. Kalau kita gabungkan pertanyaan itu dengan paragraf yang ada di sini, maka paragraf yang ada di sinilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi pintar-pintar kita untuk memasang-masangkan ya, memasang-masangkan. Kenapa? Yaitu ya karena Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Jadi banyak yang bisa sebagai ini pemasukan ya dari anggaran negara ini. Makanya dia bisa bersaing dengan Cina. Cina kan masyarakatnya juga besar, ya banyak, dan dia bisa mengekspor barang yang banyak juga ke luar. Itulah yang membuat negara tersebut kaya dan juga Inggris. Terus yang nomor 8, saat ini ekonomi Indonesia berada di posisi yang berapa? Sudah dijelaskan tadi, yaitu di posisi 16, yang E. Nomor 9, investor asing mengharapkan makin banyak pemilihan investasi di Indonesia karena kita cari. Apa tadi pertanyaannya? Investor asing. Oh ini, di paragraf yang sekian ini, harapan para investor tersebut tentu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia upaya melakukan ya pendalaman pasar keuangan bla 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 bla. Maka di sini ada pembenahan di sektor real dan infrastrukturnya. Coba kita cari. Ada nggak yang mempengaruhi yang diharapkan dari para investor? Adakah? Oh, ini ada, yaitu yang B. Indonesia akan selalu melakukan pembenahan dalam sektor real dan infrastruktur. Inilah yang diharapkan oleh investor, orang yang ingin menanam saham atau menginvestasikan hartanya ke apa ini pelaku-pelaku ekonomi di dalam Indonesia. Yaitu yang diharapkan yang pertama adalah ini, yaitu melakukan pembenahan dalam sektor realnya, dalam situasi nyatanya, dan infrastrukturnya. Terus yang ke-10, yang harus dilakukan Indonesia untuk mendukung menjadikan ekonomi Indonesia terbesar di Asia Tenggara adalah, ada nggak ya? Asia Tenggara. Kita cari kata kuncinya Asia Tenggara. Oh ini. Oh sama ya. Yaitu infrastrukturnya. Ya, begini.
Yaitu yang yang D. Yang D. Kayak mungkin itu. Oh ya, Hanif kan anak telat ya. Lapas. Ini itu tentang bahasa Indonesia yang kita telah pelajari. Tolong ini ya dipelajari dengan betul meskipun sebenarnya juga gampang ya. Terbukti juga alhamdulillah banyak yang bisa mengerjakan dan sedikit kesalahan. So, dengan membaca ini nampaknya sederhana dan kayaknya oh tidak perlu ini dipelajari. Tidak ya. Jadi membaca itu ada beberapa manfaat. Yang pertama melatih kita mudah memahami. Ada ilmu literasi di dalamnya. Semakin kita bisa membaca cepat dan paham, itu berarti semakin tinggi kemampuan kita membaca. Terus terlebih lagi di dalam bacaan ini ada ilmu-ilmu di dalamnya. Ya, kita akhirnya mengetahui bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ternyata di tahun 2030 kemungkinan Indonesia punya target untuk melampaui Jerman dan Inggris. Dan juga Cina juga disebutkan di sini juga. Ya, sebenarnya. Bahkan di tahun 2030 ini nanti bisa jadi Indonesia berada di posisi nomor 7 di dunia dengan nilai pendapatan nasional sebesar 1,8 triliun. Ini ilmu ya, ini juga ilmu. Baik, itu mungkin bahasa Indonesia jika tidak ada pertanyaan seperti biasa.